Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah wa iyyakum subhanahu wa taala berikan hidayah bagi kita semuanya. Tadi telah kita bahas usul yang pertama, yaitu bagaimana jelasnya perintah untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan jelasnya larangan terhadap lawan dari tauhid, yaitu syirik billah, kepada Allah taala. Kemudian juga Mu'allim mengatakan di antara talbis atau teori iblis adalah membenturkan antara tauhid dengan cinta kepada orang saleh, yang mana pada hakikatnya tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah taala, sama sekali tidak bertentangan dengan mencintai orang saleh. Bahkan kita diperintahkan untuk mencintai mereka, orang-orang yang Allah Taala berikan kepada mereka keutamaan. Yang Allah Taala katakan bahwasanya ulama warasatul anbiya, para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh ini adalah waris para nabi. Tidak sama sekali bertentangan antara cinta kepada orang saleh dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang dilarang oleh kita hukumnya berlebihan kepada orang saleh. Katakanlah bahwasanya orang yang paling saleh adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi manusia yang melebihi salehnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, beliau SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasari Maryam, fa inna ma'ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepada Nabi SAW, dan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa inna ma'ana abduhu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi SAW yang merupakan orang yang paling soleh saja melarang kita untuk dulu berlebihan kepada beliau SAW, maka tentunya kepada orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi, kita tidak boleh juga untuk dulu berlebihan kepada mereka. Berlebihan dalam artian kita mendapatkan mereka di luar dari batas semestinya yang Allah Ta'ala berikan kedudukan tersebut bagi mereka. Ini yang terlarang, seperti berdoa meminta kepada mereka, kepada orang saleh, maka ini tidak dibenarkan. Begitu juga beriktikaf di kuburan mereka, meminta kepada mereka yang telah meninggal, walaupun mereka orang soleh, ini tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak ada satu sahabat yang minta kepada Nabi SAW setelah Nabi meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil rahimahullahu ta'ala wa barakallahu li wa lahu al-hadirin wa jami'il muslimin. Wa qala rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani amarallahu bil jama'i fi dini wa nahaa 'an tafarruqi fi. Fa bayyana Allahu hadha bayanan syafiyan tafhamul 'awam. ونهانا أن نكون كالذين افترقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما ورد به سنة ابن الأعجب والعجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى افتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يكونه إلا صديق أو مجنون.
Kemudian al-aslu tsani, pokok yang kedua yang disampaikan oleh mu'allif di sini, yaitu Allah Taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama Islam dan melarang kepada kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama. Allah Taala telah menjelaskan perkara ini bayanan syafiyan, dengan penjelasan yang terang benderang, tafhamuhul awam, sampai orang yang awam sekalipun akan bisa memahaminya, yaitu apa? Perintah untuk bersatu, tidak berpecah belah. Pada usul yang kedua ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk bersatu dalam agama, yang menjelaskan tentang larangan untuk berpecah belah dari Al-Quran dan hadis. Ini adalah dalil-dalil yang sudah sangat jelas sekali, banyak dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Taala dalam surah Al-Imran ayat 103. Allah Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Tali agama Allah yang maksud di sini hablullah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguhlah kalian dan jangan berpecah belah. Jelas sekali dalilnya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih di antara kalian. Allah Ta'ala perintah untuk bersatu kaum muslimin, jangan berpecah belah. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Jawab ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang muslim itu ikhwah, saudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian. Kalau ada dari kaum muslimin yang berselisih, maka apa yang kita diperintahkan? Fa aslihu baina akhawaykum, maka islahlah, perbaikilah hubungan antara dua orang yang sedang berselisih ini, antara dua saudara yang sedang berselisih ini, perbaiki hubungan mereka. Perintah untuk bersatu, jangan berpecah belah. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1715. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yardu lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Allah Ta'ala ridho dari kalian 3 perkara dan membenci dari kalian 3 perkara. Wa yardu lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang Allah ridho dari kalian adalah kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah. Pertama adalah kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kalian jangan sekutukan Allah.
Yang ketiga, wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah pada Al-Quran dan hadis, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, kata Nabi SAW. Wa yakrahu lakum, dan Nabi SAW membenci dari kalian, Allah Ta'ala benci dari kalian, qila wa qal, yaitu ucapan katanya sebelum itu seperti ini, katanya seperti ini, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang penuh keraguan, qila wa qal. Wa kasratus su'al, kemudian yang kedua, banyak tanya. Tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pertanyaan, banyak bertanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, wa idha'atil ma, yaitu menyia-nyiakan harta. Ya, di sini adalah Nabi SAW memerintahkan untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Jelas sekali Nabi SAW memerintahkan seorang muslim untuk bersatu. Dan dalil-dalil yang menjelaskan baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW sangat gamblang menjelaskan tentang perintah untuk bersatu ini, bahkan difahami oleh orang-orang awam sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah persatuan apa yang dimaksud di sini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah bagi Anda dan bagi antum semuanya. Yang dimaksud persatuan di sini bukanlah bersatu di atas hobi yang sama, bukan persatuan di atas klub sepak bola yang sama-sama dia senangi. Ini fans klub A, maka dia bersatu. Kalau ketemu dengan fans klub B, maka apa yang dilakukan? Tawuran. Ini bukan persatuan seperti yang diinginkan. Bersatu di atas suatu bendera apa, kelompok tertentu misalnya. Ada kelompok A di atas ormas A, ormas B, bersatu di atas golongan tertentu. Tapi yang dimaksud dengan persatuan di sini kita diperintahkan adalah bersatu di atas al-haq, bersatunya di atas kebenaran, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah jelas baginya dalil dari Al-Quran Al-Karim, jelas hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu wajib bagi seorang muslim untuk mengikutinya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah oleh kalian tali agama Allah Ta'ala, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka di sini jemaah dari Allah Ta'ala, hendaklah seorang muslim dapat memahami persatuan yang hakiki sehingga dia tidak salah dalam mengambil sikap. Dan bukan berarti persatuan maka menafikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya udahlah, kita bersatu saja, biarkan orang yang menyekutukan Allah, ada kaum muslimin yang mereka melakukan kesyirikan, biarkan, yang penting bersatu. Bukan pula sewaktu kita dapati ada saudara kita yang salah, kemudian mengerjakan amal yang tidak ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW, kita biarkan saja, tidak kita ingatkan, yang penting bersatu. Ada saudara kita yang lainnya yang dia berlaku zalim dengan saudaranya,
kemudian kita biarkan saja dengan dalih yang penting bersatu, dengan alasan persatuan, kemudian menafikan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini adalah suatu yang keliru dalam memahami persatuan yang diinginkan di sini. Persatuan yang hakiki jamaah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk melakukannya adalah persatuan di dalam akidah sahih, satu di dalam ibadah, persatuan dalam amalah yang benar, persatuan yang dibangun dengan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh sebab itu, sewaktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu, pada ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala sampaikan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ayat yang selanjutnya yaitu Al-Imran 104, Allah Ta'ala berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian golongan yang dia mengajak manusia kepada kebaikan, ilal khair, dan ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mengingatkan manusia, melarang manusia dari kemungkaran. Dan Allah Ta'ala katakan di antara sifat orang yang beriman adalah senantiasa ada pada diri mereka amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surah Taubah ayat 71, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki dan juga perempuan, sebagian mereka adalah awliya, penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan maka di sini jemaah dari Allah Taala yang dimaksud dengan persatuan yang diinginkan dalam agama Islam, yang kita diperintahkan untuk bersatu di sini, adalah persatuan yang dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Artinya, sewaktu ada saudara kita yang salah, yang menyimpang, apa yang kita diperintahkan, kita ingatkan dia, nanti ini antum salah, yang benar seperti ini, agar saudara kita yang menyimpang tadi kembali kepada siratal mustaqim. Ada saudara kita yang menjauhi, tidak mengerjakan perintah Allah, kita ingatkan, saudaraku, kamu telah lalai dari mengingat Allah, kembali kepada siratal mustaqim. Ajak dia untuk kembali kepada jalan yang benar, bersatu di atas kebenaran. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang selanjutnya adalah sungguh syaitan, dialah yang mengajak manusia untuk berpecah belah.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan dialah yang menginginkan bagi kalian adawat wal baghdha, adawat, permusuhan. Syaitan yang menginginkan kalian itu untuk apa? Untuk saling membenci. Fil khamri wal maisir, dan diantaranya adalah dengan khamar, minuman keras. Orang Pak kalau udah mabuk tidak peduli yang mana kawan, yang mana saudaranya muslim pun dia babat sama dia. Kenapa? Sudah hilang akalnya sewaktu sedang di bawah pengaruh minuman keras, sedang mabuk. Ya, ini syaitan punya kerja, membisikkan manusia. Begitu juga dengan maisir. Ya, maisir ini adalah perbuatan yang melalaikan. Ya, tidak hanya judi saja, termasuk dalamnya judi. Jadi maisir itu lebih umum. Judi termasuk maisir. Maisir adalah perkara yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main futsal, misalnya main futsal atau main bola, masuk waktu sholat sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, namun dia tinggalkan sholat, dia tetap dengan olahraganya. Ini dilarang seperti ini, masuk dalam kategori maisir. Olahraga nih, main futsal misalnya, taruhan. Akhirnya apa? Yang awalnya teman jadi musuhan. Tidak terima, kalah. Ini maisir, menjadikan kaum muslimin lalai dari zikrullah, merusak ukhuwah. Jadi adalah di antara langkah syaitan untuk menjadikan manusia berpecah belah, dan perpecahan merupakan sebab dari kebinasaan. Ya, sebab dari kebinasaan. Sehingga Nabi dikatakan oleh Mu'alif di sini, فَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Allah Ta'ala telah melarang kita seperti orang-orang terdahulu, yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka tafarruqu, mereka berpecah belah, waqtalafu, mereka saling berselisih dan berpecah belah, fahalaku, dan akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah sebab kebinasaan dari suatu umat adalah apa? Karena umat ini berpecah belah. Makanya kita diperintah untuk bersatu di atas agama Islam. Islam sangat mencela perpecahan, mengajak bersatu. Dan solusi jika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, atii'u Allah wa atii'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum bi syai'in, dan apabila kalian berselisih pada suatu perkara, yang namanya kehidupan Pak tidak lepas dari perselisihan, pasti ada selisih. Jangankan dengan orang lain, saudara kandung ini juga biasa berselisih, iya kan? Suami istri biasa ada perselisihan. Suaminya bilang A, istrinya bilang B. Saudara kandung ada, apalagi dengan orang lain gitu. Maka solusi yang Allah Ta'ala berikan
apabila seorang berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan perselisihan ini kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah maksudnya adalah dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Kita lihat nih, waktu kita berselisih dengan saudara kita, mana di antara dua pendapat ini yang paling bersesuaian dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dikembalikan kepada Rasul, maksudnya adalah dikembalikan kepada As-Sunnah, kepada hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pendapat kita sudah sesuai dengan Sunnah Nabi atau belum? Maka kita cari yang mana yang paling mendekat ke Sunnah, maka itu yang kita ikuti. Yang bertentangan maka ini yang kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih ataupun dalam masalah ijtihadiyah, maka ini bukan perpecahan yang tercela. Terkadang Pak, kita suatu membaca kitab fikih, kita dapati pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad berbeda dengan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ini perbedaan dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah. Dikarenakan tidak ada nas yang sharih yang secara gamblang menjelaskan permasalahan tersebut. Ada ulama yang mengatakan A, ada ulama yang B, masing-masing ada dalilnya. Yang menjadikan berbeda adalah pandangan mereka terhadap dalil. Ulama A mengatakan ini dalilnya sifatnya A, ulama B mengatakan ini sifatnya khas, khusus. Maka berbeda, tapi ada masalahnya, sama-sama ada dalilnya. Maka yang seperti ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala ada Allah yang subhanahu wa taala berikan hidayah dan semuanya. Hakikatnya bukanlah perpecahan, akan tetapi ini adalah persatuan. Bersatu di atas dalil yang paling kuat. Mungkin orang awam mengatakan, oh ini perselisihan. Tapi para ulama mengatakan ini hakikatnya adalah persatuan. Kenapa? Karena baik itu imam yang A, imam yang B, ataupun yang C tadi, masing-masing mereka berpegang dengan dalil yang paling kuat menurut mereka. Kalau tidak ada dalil, maka pasti mereka adalah orang yang paling pertama meninggalkannya. Maka ini kata para ulama, hakikatnya adalah persatuan bukan perpecahan. Dan para ulama jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berijtihad dalam suatu permasalahan fikih, benarnya ijtihad mereka, maka akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala dari ijtihad dengan ilmu. Sewaktu dia ditanya, dia menjawabnya dengan ilmu, maka dia dapat satu pahala. Yang kedua, dia benar dalam ijtihadnya, maka dapat dua pahala. Kalau dia salah dalam ijtihadnya dalam masalah fikih ini, maka dia dapatkan adalah satu pahala, yaitu berfatwa dengan ilmu. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila ada hakim, qadhi yang dia berijtihad fa asaba dan ijtihadnya benar, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Wa idza ijtahada fa khata'a falahu ajrun wahid.
Namun jika dia salah dalam fatwanya, dalam ijtihadnya, maka baginya satu pahala. Ini kalau mujtahid ulama yang berfatwa. Sebaliknya jamaah Allah Taala, jika yang berfatwa adalah seorang yang jahil, dia ditanya saudaranya, dia jawab, kemudian jawabannya kebetulan benar, jawabannya benar, maka dia dapat satu dosa. Kok dosa Ustaz? Nah, dosa kata para ulama. Kenapa? Dosa karena dia telah berfatwa tanpa ilmu. Makanya apa? Tidak sembarangan seorang ini berfatwa, menjawab pertanyaan dari kaum muslimin. Ini ranahnya siapa? Ranahnya mujtahid, para ulama. Kemudian jika dia salah dalam fatwanya, maka dia melakukan dua dosa. Yang pertama adalah dia telah berfatwa tanpa ilmu. Yang kedua, dia salah dalam fatwanya. Jadi para ulama yang mereka berselisih, hakikatnya ini bukan perselisihan, akan tetapi ini adalah persatuan di atas dalil yang paling kuat. Jadi tidak masalah. Ya, ini bukan termasuk perpecahan. Yang jadi permasalahan adalah jika yang mereka perselisihkan adalah perkara akidah. Jika ada orang yang berselisih tentang masalah akidah, contoh misalnya ada dua orang muslim yang berselisih tentang ada atau tidak Nabi setelah Muhammad SAW. Ini masalah akidah. Maka yang seperti ini ya adalah perselisihan yang tercela. Kenapa? Karena sudah jelas la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. Tidak boleh kita katakan ya udah kita toleransi saja. Dia mau mengatakan ada nabi setelah Muhammad, mau mengatakan tidak masalah. Lah, ini bukan seperti ini. Kenapa? Ini masalah akidah, dan dalil telah jelas menjelaskan bahwasanya tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang ini masih belum sempurna. Nanti akan ada turun lagi. Kemudian ada yang mengatakan tidak, ini Al-Qur'an telah sempurna. Ya, ini adalah perkara yang tidak perlu dipersisihkan. Jelas ini adalah suatu kekeliruan, kesalahan. Kenapa? Masalah akidah. Tidak boleh berselisih. Jelas bahwasanya Al-Quran ya, ini setelah sempurna. Tidak ada lagi Al-Quran yang akan diturunkan. Ya. Kemudian tidak boleh juga ada seorang yang mengaku muslim mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, atau bahkan sampai mengkafirkan para sahabat. Karena dalam Al-Quran Al-Karim telah jelas Allah Ta'ala memuji mereka. Radhiyallahu ta'ala dengan banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat ke-29. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Alladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad SAW. Siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kufar. Mereka memegang prinsip yang kokoh terhadap masalah agama. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling menyayangi di antara mereka, di antara kaum muslimin saling menyayangi para sahabat ini.
taruh ruk'an sujada, kamu akan lihat mereka ruku dan sujud, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, dalam rangka mencari karunia Allah dan ridhonya, ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga kata dalam surah Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Apa kata Allah? As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari Muhajirin dan Ansor. Siapa? Para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah ridho pada para sahabat. Maka tidak perlu lagi diperselisihkan. Jika ada yang mengatakan ini sahabat tercela, ini sahabatnya kufar, kafir, keluar dari Islam, ini tidak usah kita gubris. Ini adalah perkara yang jelas, tidak ada perselisihan dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Kemudian sebenarnya Mu'ad mengatakan soal amru, ya, keadaan sekarang berubah. Inna nafironi fi usul din wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fi din. Hari ini orang memandang bahwasanya mereka yang memecah belah agama, berselisih, keluar dari jamaah atau muslim, berselisih antara mereka, ini yang mereka sebut dengan fikih dalam beragama. Jadi harus ada perselisihan. Ini baru disebut dengan fikih pada hari ini. Wasalul amru bil istima' la yaquluhu illa az-zindi wal majnun. Dan orang-orang yang mengajak kepada persatuan di atas Al-Qur'anul Karim, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka katakan sebagai orang zindi atau orang gila. Ini di antara terus iblis. Orang yang mengajak persatuan, ayo kita bersatu yuk di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW, mereka katakan sebagai orang gila, orang zindi. Adapun yang mengajak umat pada perpecahan, baik dalam masalah usul atau dalam masalah furu', mereka sebut dengan orang cendekiawan muslim, mereka sebut dengan seorang alim. Mereka katakan boleh kita berpecah belah, kita memiliki kebebasan untuk berakidah, bebas akidah, mau akidahnya apa saja boleh, bebas dalam menganut keyakinan dalam masalah agama, masing-masing saja berpecah belah. Ya, sehingga dianggaplah ucapan ini sebagai bentuk pemahaman terhadap agama. Mereka beranggapan bahwa orang yang faham agama maka akan membebaskan manusia untuk berakidah sekehendak hati mereka, tidak perlu mengikuti Nabi dan tidak perlu mengikuti para sahabat. Pokoknya bebas terserah, yang penting Islam. Ya, ini salah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah kita harus bersatu. Bersatunya di atas apa? Di atas agama Islam. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali agama Allah. Bersatu di atas agama Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan terasa ini saja ya pada sesi yang pertama ini. Insya Allah sesi yang kedua yang nanti pada sholat subuh kita akan melanjutkan pada al-asl salif, ya, usul pokok yang ketiga sampai al-asl salif yang pokok yang ke-6 bismillah. Ya, Allah SWT.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.